penyuluhan kepada adik-adik semua mengenai mitigasi bencana gempa bumi. Nah, sebelum kami untuk memaparkan materinya dan berinteraksi dengan teman-teman sekalian, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Teteh Alina Nadia Lestari, biasa dipanggil Teh Nadia, dan ada pun rekan Teteh Dea Riana, bisa dipanggil Dea. Coba ada yang hafal nggak Teteh ini siapa? Iya. Oke, Teteh ini? Iya. Oke. Ada yang mau kenalan nggak dari teman-teman? Coba yang berani perkenalan, nanti ada rewardnya deh. Oh enggak? Kenalan diri. Iya, coba. Memperkenalkan dirinya tuh nama aja. Iya, nama buat. Nama doang. Iya. Coba berarti. Nama saya Alek. Coba tidak cowok kan cewek namanya Alek katanya. Coba yang dari cowok dong. Kan cowok berani itu. Coba. Asga. Nanti kenalin diri. Iya, coba satu orang. Alexandre. Perkenalkan, nama saya Kakak Nesta Ramadan, boleh dipanggil kakak. Oke. Coba yang dari ceweknya ada nggak yang berani? Aduh, bro. Perkenalkan, nama saya Claudia Aisyah Perkila, biasa dipanggil Claudia. Oke, tepuk tangan dong untuk siapa? Oke, selanjutnya ya, akan dijelaskan mengenai gempa bumi oleh Dea. Padanya silakan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita tahu ya bahwa tujuan kakak-kakak di sini itu mau ada sosialisasi mengenai mitigasi bencana. Nah, bencana yang mungkin kita di sini ambil atau angkat untuk disampaikan kepada adik-adik semua, yaitu tentang gempa bumi. Nah, langsung saja. Nah, mungkin adik-adik pernah mendengar atau bahkan merasakan apa itu gempa bumi kan? Ya. Yang adik-adik tahu gempa bumi itu sebenarnya itu apa gitu? Yang dipikir adik-adik selama ini gitu. Itu gesekan lempeng. Lagi. Ya betul seperti itu ya. Jadi pada dasarnya itu gempa bumi itu yaitu sebuah getaran yang terjadi dalam permukaan bumi. Itu karena ada pergerakan atau pelepasan energi dalam lapisan bumi. Nah ini tuh disebabkan oleh pergerakan dalam kerak bumi. Kan bumi itu ada tiga lapisan ya. Salah satunya itu ada kerak bumi yaitu bagian bawah. Nah, bagian bawah ini mengalami pergerakan sehingga mengakibatkan getaran-getaran bagi permukaan bumi atau yang ada di atasnya gitu. Terus selanjutnya yaitu, nah, kenapa Indonesia itu rawan gempa bumi? Nah, mungkin kita kan pernah sering dengar ya di berbagai daerah itu terjadi gempa bumi ya, kayak misalnya di Banten kan kita sering ya kalau ada gempa bumi pasti di Banten gitu. Karena kan Banten itu dekat laut ya, mungkin sama kayak di Sukabumi misalnya kan pantai gitu ya, jadi sering terjadi gempa bumi. Nah, kenapa terjadi gempa bumi? Karena Indonesia itu berada dalam wilayah namanya Ring of Fire atau cincin api. Nah, jadi wilayah ini tuh yaitu kayak apa ya? Terdiri dari rentetan berbagai gunung Merapi. Jadi di sini itu jadi kalau terdapat lempengan yang namanya itu lempengan Eurasia, Indo, Australia dan Pasifik. Nah, jadi lempengan itu bergerak saling bertuburkan sehingga dapat mengakibatkan timbul apa ya kayak letusan gunung berapi bahkan gempa itu sendiri. Nah, itulah kenapa Indonesia rawan gempa bumi. Nah, lalu pasti kan namanya bencana pasti ada dampaknya kan ya. Nah, dari dampak gempa bumi itu sendiri terdapat beberapa. Nah, di sini ada setidaknya ada 5 yang kita ambil dari dampak dari gempa bumi itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu menimbulkan korban jiwa. Nah, pasti kan ya, karena kan kalau gempa bumi itu karena adanya
Jadi pasti misalnya bangunan roboh, nah pasti kan di situ ada yang tertimbun. Nah jadi ini tuh bakal menimbulkan korban jiwa, ya ada yang meninggal. Jadi setiap warga tuh kehilangan gitu. Lalu yaitu rusaknya lingkungan. Rusaknya lingkungan itu seperti kayak apa ya? Jalan itu retak. Jadi kan jadi rusak kan gitu. Kayak lalu timbulnya berbagai bencana lain seperti longsor, karena kan apa ya? Karena itu bergerak. Jadi air tebing itu mengalami penipisan, jadi terjadi longsor. Nah, lalu selanjutnya yaitu jaringan komunikasi terganggu. Nah, saat ini kan kita mungkin tidak terlepas ya dari internet gitu. Nah, jadi ketika gempa itu jaringan komunikasi itu bisa terganggu karena misalnya tiang listrik ya, karena bisa dia apa ya, kayak apa sih namanya, tergoncang gitu, jadi bisa tumbang gitu. Jadi kan jaringan internet itu bisa terputus gitu. Nah lalu selanjutnya yaitu robohnya bangunan. Nah ini jelas sekali ya, karena kan namanya gempa dan terjadi getaran sehingga segala sesuatu yang di atasnya itu bakal tergoncang, sehingga jika bangunan itu misalnya fondasinya itu kurang kuat, jadi bisa saja itu roboh gitu. Nah, yang terakhir yaitu kehilangan harta benda. Nah, ini masih nyambung dengan bangunannya roboh ya. Ketika bangunan itu roboh dan orang-orang yang ada di dalamnya itu lebih memilih menyelamatkan diri, sehingga harta yang di dalamnya itu tidak sempat terselamatkan, sehingga nah itu pun bisa mengakibatkan kehilangan harta benda. Nah, lanjut ya. Nah, apa sih mitigasi bencana? Pernah dengar? Apa pernah belajar gitu? Belum ya? Nah, jadi mitigasi bencana di sini yaitu artinya mitigasi ini artinya itu mengurangi risiko. Jadi mitigasi bencana adalah suatu upaya untuk mengurangi risiko dari bencana. Nah, mitigasi bencana ini bertujuan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dampak atau risiko bencana tersebut. Jadi mitigasi ini lebih ke kayak perencanaan, pencegahan, dan juga ketika dan setelah bencana itu terjadi. Nah ini, jadi ada 3 tahap mitigasi bencana dalam hal ini adalah gempa bumi. Yang pertama yaitu sebelum terjadi gempa bumi, yang kedua saat terjadi gempa bumi, dan yang ketiga yaitu sesudah terjadi gempa bumi. Oke. Nah untuk selanjutnya yaitu saya serahkan pada rekan saya dan ya. Oke, masih semangat gak? Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Oke, jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh Teteh mengenai sebelum terjadinya gempa bumi. Nah, kalian kalau misalkan sebelum terjadi gempa bumi suka merasakan ya kalau misalkan nanti ada gempa deh, atau misalkan nanti ada berita nih bakal gempa. Nah, kalian pernah dengar nggak kalau misalkan berita ada gempa tapi si gempanya itu nggak ada? Pernah dengar nggak? Pernah ya. Nah, sebelum terjadi gempa bumi kita tuh harus ngapain sih? Nah, yang pertama itu menyiapkan rencana penyelamatan diri. Jadi sebelum adanya gempa kita itu harus bisa merencanakan penyelamatan diri kayak gimana. Misalkan kalau misalkan kita lagi di ruangan nih, nanti kalau misalkan ada gempa nih, ada jendela, ada pintu kan. Nanti kalau misalkan fungsinya kaca dan jendela itu untuk apa? Kalau jendela itu kan untuk adanya sirkulasi udara ya. Nah itu juga bisa dipakai untuk kalau misalkan ada situasi yang tidak memungkinkan terjadi, misalkan kalau pintunya terkunci bisa lewat jendela. Nah itu pun bisa menjadi rencana penyiapan diri dari bencana gempa bumi tersebut. Nah yang kedua, bangun rumah dengan fondasi yang kuat. Kenapa? Kalau misalkan orang tua kalian atau nanti kalian udah gede mau membangun rumah, kalian bisa tuh kalau misalkan membangun rumah tuh jangan di lempengan kayak saya mau bikin rumahnya di lempengan tebing misalkan, dan karena si suasananya enak misalkan. Nah, itu tuh harus ada perhitungannya gitu buat kalian mau
mau membangun rumah atau orang tua kalian gitu. Nah, yang selanjutnya ada memperhatikan rawan daerah gempa. Kalau misalkan kalian juga nih nanti mau bikin rumah atau misalkan pergi ke laut, kan laut itu sedikitnya suka terjadi gempa ya. Gempa itu kan terjadi di laut ya, di daerah-daerah yang dekat dengan laut. Nah, jangan sampai kalian dan nggak akan ada gempa bumi di sini. Saya mau liburan di laut misalkan, tapi dengan mau juga membangun rumah misalkan di laut juga, di pinggir banget laut. Nah, itu kan tidak memungkinkan ya untuk itu. Nah, yang selanjutnya ada menyiapkan P3K. P3K di sini untuk apa? Kalau misalkan nanti amit-amit ya ini mah, kalau misalkan nanti terjadi gempa, kita tuh harus menyiapkan P3K buat kalau misalkan ada dari ya dari teman-teman atau dari keluarganya mengenai terjadinya gempa bumi, adanya kecelakaan misalkan. Nah, itu tuh udah nyiapin nih, adanya obat-obatan gitu kan, disediakannya P3K. Nah, yang terakhir ada latihan pelindungan diri. Pelindungan diri kayak gimana nih? Nah, kan tadi udah dijelaskan kan, membangun rumah dengan fondasi yang kuat. Kalau misalkan pelindungan diri ini, kita tuh harus melindungi diri kita sendiri sebelum terjadinya gempa gitu. Kayak misalkan dari kalian latihan kayak misalkan nanti kalau misalkan ini mah buat edukasi kalian ya. Nanti kalau misalkan ada gempa, nanti aku harus kalau lagi di luar ruangan, misalkan harus keluar ruangan atau misalkan harus ke kolong meja misalkan, kan nggak bisa langsung panik gitu kan. Biasanya kan suka langsung panik gitu kan. Nah, itu tuh bisa latihan dari perlindungan diri ini gitu. Yang selanjutnya ada mitigasi gempa bumi saat terjadinya gempa bumi. Nah, dari teman-teman nih kalau misalkan adanya gempa bumi, teman-teman harus kayak gimana? Yang pertama berdoa. Iya benar, berdoa benar. Iya benar. Yang kedua harus apa? Oke. Yang selanjutnya coba lari kemana? Ke lapangan. Oke. Udah pintar ya. Udah tahu. Iya. Berdoa juga harus ada actionnya. Kalau misalkan berdoa di ruangan yang misalkan di ruangan ini nih, berdoa terus ya Allah jangan ada gempa ya Allah. Kan itu nggak ada actionnya ya, nggak ada aksinya untuk lari atau menyelamatkan diri. Nah, itu juga bahaya kalau misalkan hanya berdoa aja di sini sama Allah gitu kan. Nggak enak juga kan gitu. Nah, di sini Teteh akan menjelaskan saat terjadinya gempa bumi. Yang pertama, iya betul tadi, tetap bersikap tenang. Jadi jangan kalau ada gempa tuh harus kemana ya, lari kemana ya? Nah, jangan kayak gitu kalau kita berusaha untuk tenang. Nah, yang ketiga, ikuti instruksi evakuasi. Nah, ini kalau misalkan kalian lagi ada di sekolah, lagi ada di mall, misalkan kalian lagi belanja, nah kalian tuh ada gempa misalkan di sana tuh. Nah, kan biasanya suka ada instruksi evakuasi ya, ada tulisan. Nah, kalian tuh harus ikutin instruksi itu, jangan panik lari ke atas ke bawah lagi, jangan kayak gitu. Nah, yang selanjutnya lari ke lapangan atau keluar rumah. Nah, yang tadi disebutkan udah kan ya. Dan selanjutnya bersembunyi di bawah meja. Nah, ini kalau misalkan kalian nggak bisa nih, udah nggak bisa keluar ruangan karena misalkan pintunya terkunci atau misalkan si ruangannya udah nggak bisa keluar lagi, si jendelanya nggak bisa Kak. Kayak misalkan contohnya kalian lagi di hotel misalkan, kan itu susahnya kalau misalkan keluar juga susah. Kalau misalkan kalian keluar pintu susah, keluar jendela juga susah. Nah, kalian tuh harus bersembunyi di bawah meja. Tapi ingat, mejanya yang kokoh, jangan yang pas digituin langsung roboh gitu kan, ada suara ya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nanti kalian percuma dong kalau misalkan sembunyi di kolong meja tapi mejanya udah rapuh atau misalkan udah bergoyang-goyang, kan nanti tertimpa juga gitu kan, ditakutkan seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada berhenti ketika berkendara. Nah, kalau misalkan kalian nanti udah bisa berkendara atau misalkan kalian lagi bonceng sama orang tua, nah harus berhenti gitu di pinggir jalan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita langsung maju terus sambil ada gempa, nah itu rawan kecelakaan gitu, mengakibatkan kalian tuh bakal ya nabrak atau ditabrak orang gitu kan. Nah, berhenti nah iya betul gitu. Nah, berhenti di pinggir jalan itu pun
harus dilihat dulu situasinya. Di pinggir jalan itu ada pohon gede atau ada bangunan yang rawan roboh atau tidak. Kalau misalkan tidak ya kalian di pinggirnya saja gitu. Kalau misalkan ada pohon gede nih, mau di sini mau neduh di sini, misalkan mau diam di sini, itu teh dilihat dulu pohonnya apakah pohon itu yakin nih nggak akan roboh atau nggak akan patah sih. Dahan-dahannya kan nggak mungkin ya. Nah sebisa mungkin di pinggir jalannya itu harus yang tidak ada bangunan atau pepohonan gitu. Nah yang selanjutnya ada gunakan tangga darurat. Nah kalau misalkan kalian tadi juga dijelaskan ya, kalau misalkan kalian lagi di ruangan yang banyak itunya lantainya, nah jangan sampai menggunakan lift. Kenapa? Karena kan kalau misalkan gempa bumi itu suka terjadinya korsleting listrik ya, atau misalkan si listriknya itu mati, kan si lift itu menggunakan listrik. Nah, nanti kalian bakal terjebak kalau misalkan kalian menggunakan lift tersebut. Sebisa mungkin kalian harus menggunakan jalur tangga darurat gitu. Meskipun tangga darurat itu misalkan kalian lagi di lantai 10 nih, jauh banget ke bawahnya, nggak apa-apa. Itu kalau misalkan udah nggak ada lagi meja yang untuk disembunyikan, badan kalian gitu kan, nggak apa-apa, ke tangga darurat aja gitu. Paham nggak sampai sini? Oke. Nah, adapun ini materi yang terakhir ya. Sesudah terjadi gempa biasanya kalian suka gimana? Berdoa nomor 1 ya. Iya. Benar, berdoa nomor 1. Nah, kalau status, iya sekarang ada status ya. Kalau misalnya sudah terjadi gempa bumi, barusan ada gempa misalnya kayak gitu ya. Tapi biasanya orang tua suka kayak gitu kan. Nah, kalian suka kayak gitu nggak? Ya, jadi status itu harus sesuai dengan apa ya? Jangan sampai kayak segala di-update gitu kan, jangan sampai kayak gitu. Dia harus meminimalisir kayak gitu. Kalau misalnya kalian generasi yang hebat gitu kan, yang cerdas gitu. Lanjut ya. Sudah mitigasi gempa bumi sesudah terjadinya gempa bumi. Yang pertama itu ada kalian itu tetap waspada terhadap gempa bumi. Kan nanti ditakutkan ada gempa bumi susulan nih, kalian harus kayak gimana kan? Nanti kan udah rumah kalian kayak apa sih, kaget ya tadi misalkan terjadinya gempa bumi, yang sekarang juga ada gempa bumi susulan lagi. Nah kalian tuh berusaha untuk menenangkan diri gitu, jangan sampai udah kemarin yang barusan juga udah keluyuran kesana kemari kan akibat dari shock gitu. Nah kalian tuh tetap waspada gitu. Kalau misalkan udah terjadi gempa bumi yang pertama nih, misalkan beberapa menit jangan langsung ke rumah lagi atau misalkan kemana keluyuran lagi. Nah meminimalisir itu harus, misalkan kalian tuh diam dulu setengah jam misalkan di luar ruangan atau di lapangan, ditakutkan ada gempa susulan gitu kan. Nah yang kedua itu lakukan pertolongan pertama. Nah ini kalau misalkan sudah gempa, nauzubillah min dzalik ya, kalau misalkan udah ada terjadi gempa terus runtuhannya bangunannya udah runtuh atau misalkan ada yang kecelakaan, nah itu lakukan pertolongan pertama. Kayak misalkan kalian tuh di rumah nih sama orang tua kalian atau sama keluarga kalian, ada nih di rumah teh ada yang kejebak atau misalkan nggak bisa lari karena shock akibat adanya gempa. Nah lakukan pertolongan pertama, kalian langsung samperin dari keluarga kalian, misalkan ada yang masih di rumah ya, kalian udah di luar. Nah samperin tuh keluarganya, misalkan gimana nih, ada yang terluka atau enggak? Kan tadi udah disediain ya P3K kalau misalkan ada terjadi kecelakaan untuk diminta juga. Nah kalian langsung peka gitu, langsung aware, langsung paham gitu. Oh ini ada keluarga saya nih di sini misalkan, ayo keluar gitu kan, langsung lakukan pertolongan pertama. Dan yang terakhir, hindari bangunan berpotensi roboh. Nah misalkan kan ini bangunannya alhamdulillah ya kokoh di sini mah ya, ada kokoh-kokoh. Nah kalau misalkan kalian lagi di luar ruangan, dilihat dulu nih kalau misalkan lagi di luar ada pohon yang gede yang gampang tumbang atau enggak gitu kan. Ditakutkan ada pohon yang gampang tumbang kan, nanti pas kalian diem di bawah pohon itu tumbang tuh, kalian harus kayak gimana kan, bingung juga ya harus kayak gimana, terjebak juga. Nah kalian tuh harus menghindari hal yang seperti itu gitu. Nah dari teman-teman, dari adik-adik semua nih, ada yang bertanyain belum?
Ada yang udah paham atau tidak nih mengenai mitigasi ini? Paham? Ada yang mau ditanyain ya? Ada kemana? Biasa mau nanya? Boleh. Ada yang mau nanya? Bebas mau nanya perihal kita di sini, mau menanyakan perihal mitigasi yang tadi boleh. Coba ada yang mau nanya nggak? Enggak ya? Enggak ya? Udah paham Pak? Jadi kalau misalkan nanti ada gempa, kalian hal yang pertama harus dilakukan harus apa dulu? Berdoa sambil ada actionnya, ya. Lalu ada perlakuannya kayak jangan langsung lari, weh. Kalau misalkan teman-temannya masih kesusahan, misalkan karena pintunya kalian udah kalian lari itu yang lari udah ditutup lagi itu misalnya kayak gitu. Nah harus ingat sama teman-temannya gitu. Kalau misalkan ada gempa bumi, jangan sampai melarikan diri sendiri gitu. Teman-temannya dikunci di ruangan. Itu tega banget sih, bener tega banget. Tuh gunung sakit bencana.